Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, para sahabat dan pemirsa semua yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi. Kita akan membahas tentang hewan yang disembelih 2 kali, karena banyak sekali orang-orang yang bingung tentang masalah tersebut. Ada orang itu bilang hewan disembelih 2 kali, atau ada juga orang itu bilang hewan sudah disembelih masih hidup sampai disembelih lagi. Perkataan-perkataan seperti ini sebenarnya mempunyai multi pemahaman. Yang pertama yaitu ada hewan yang sembelihannya belum sempurna, bisa hulkumnya atau mariknya yang belum terpotong. Hulkum itu adalah saluran pernafasan atau tempat keluar masuknya nafas, itu adalah hulkum. Sedangkan marik adalah jalur makan atau minum, atau ya saluran makanan minuman. Jadi kalau ada hewan yang sembelihannya belum sempurna, bisa jadi saluran pernapasannya itu belum terputus, atau tempat masuknya makanan dan minumannya itu yang belum terpotong, kemudian disembelih lagi. Nah, jika demikian, maka apabila penyembelihan yang kedua itu dilakukan secepatnya, maka halal dagingnya. Kecuali kalau penyembelihannya yang kedua itu tidak dilakukan secepatnya, jaraknya terpaut lama, maka disyaratkan adanya hayatun mustaqirrah. Pada awal penyembelihan yang kedua itu disyaratkan adanya hayatun mustaqirrah. Hayatun mustaqirrah itu apa? Hayatun mustaqirrah itu, ada ulama yang mengatakan hewannya itu masih punya penglihatan yang wajar, suaranya juga wajar, gerakannya juga masih wajar pada umumnya hewan biasanya itu. Ada juga ulama yang mengatakan hayatun mustaqirrah itu adalah seandainya hewan tersebut itu dibiarkan, maka dia masih bertahan hidup selama 1 atau 2 hari. Sama seperti apa yang dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhu ala Mazhabil Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Disebutkan juga di dalam kitab Tanwirul Qulub, kitab Hasyiah Al-Bajuri, semua sama. Jadi intinya, kalau ada hewan yang sembelihannya belum sempurna, bisa jadi hulkumnya atau mariknya yang belum terpotong kemudian disembelih lagi, maka disyaratkan penyembelihannya itu harus cepat. Nah, kalau penyembelihannya itu lama, ada jeda lama, maka disyaratkan adanya hayatun mustaqirrah. Kemudian yang kedua, yaitu tentang perkataan ada hewan sudah disembelih masih hidup sampai disembelih lagi, atau ada orang bilang hewan itu disembelih 2 kali. Ini yang kedua bisa difaham jika ada hewan yang sembelihannya sudah memenuhi syarat, yaitu hulkum dan mariknya sudah terpotong, ternyata masih bertahan hidup, maka itu halal dagingnya. Karena apa? Karena hulkum dan mariknya sudah terpotong, ya, karena secara kebiasaan atau wajarnya hewan itu kalau hulkum sama mariknya itu sudah terpotong, dia nggak akan punya kehidupan lagi. Wong nafasnya, jalur nafasnya sudah putus, jalur makannya sudah putus, bagaimana dia akan hidup? Jadi kalau kedua-duanya tadi sudah terpotong hulkum dan mariknya, kok dia masih hidup, maka dagingnya itu halal. Baik hewannya itu dibiarkan sampai mati sendiri atau disembelih lagi. Maksudnya disembelih lagi, potong lagi sekalian, dipotong lehernya sampai putus. Ini biasanya malah lebih cepat membuat hewan tersebut itu mati. Tapi itu hukumnya makruh. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Majmu'
Syarah Muhadzab ya, dan kitab Mughni ya. Jadi referensinya ini sudah saya sebutkan semua, seperti di dalam kitab Al-Fiqhu alal Madzabil Arba'ah, ayyakunal qat'u daf'atan wahidatan. Jadi penyembelihan itu dilakukan sekali. Kalau qatta al-hulquma, kalau ada seseorang memotong hulqum, yaitu saluran pernapasan, wasakata, kemudian dia diam, sumatam mamadzabha, kemudian dia menyempurnakan penyembelihannya, fa in kanal fi'lu tsani munfasilan anil awal urfan, ya, jika perbuatan yang kedua atau pemotongan yang kedua itu terpisah dari pemotongan yang pertama secara uruf, dikatakan itu sudah terpisah, maka usturito antakuna fil hayawani al mustaqirratu, maka disyaratkan ada hayatul mustaqirrah pada hewan tersebut. Wadzalika ka'an rofa'asikina, ini contohnya, misalnya dia mengangkat pesonya kemudian dikembalikan lagi secepatnya, atau dia menjatuhkannya, wa alqaha liqauniha la taqta'u wa akhadha ghairaha fauron, atau dia ya menjatuhkannya karena peso tersebut itu tidak bisa memotong, kemudian dia cari peso lainnya secara cepat. Au sakotot minhu fatana walaha, atau pesonya itu lepas kemudian diambil lagi. Au akhadha ghairaha sarian, atau dia nggak ngambil peso yang jatuh lagi tapi dia ngambil peso yang lainnya kemudian digorokkan secepatnya. Au qallabaha wa qatta abiha, atau dia membalik pesonya kemudian memotong dengan peso tersebut apa yang masih belum dipotong pada leher hewan yang disembelih tadi. Nah, seluruhnya itu fakullu dzalika jaizun, semuanya itu masih boleh, dagingnya halal. Karena apa? Izla fasla fihi bainal amalil awwali watsani, karena tidak ada pemisah di antara pemotongan yang pertama dan pemotongan yang kedua. Hal senada juga disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub Shahifah 237, sama ya. Di dalam Bajuri juga sama, Hasyiar Bajuri juz 2 Shahifah 562, ini cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah. Wa yakunu qad uma dzukira daf'atan wahidatan, jadi adanya pemotongan sesuatu yang disebutkan tadi, yaitu hulqum dan mari, ay minal hulqumi wal mari'i ya, daf'atan wahidatan, la fi daf'ataini, harus sekaligus bukan dua kali. Ay idza lam tujad al hayatu al mustaqirratu inda daf'ati tsaniyah, apabila memang tidak ditemukan hayatul mustaqirrah ketika daf'atu tsaniyah. Amma idza wujidat al hayatul mustaqirra inda daf'ati tsaniyati fayahillul madbuh hina idzin, tapi ketika hewan tersebut masih ada tanda-tanda hayatun mustaqirra, ketika dia disembelih lagi fayahillul madbuh hina idzin, maka halal apa yang disembelih itu. Atau sampai disembelih 3 kali ya, itu juga nggak apa-apa, yang terpenting ya ketika disembelih yang terakhir itu masih ada hayatun mustaqirrah, misalnya pada penyembelihan yang ketiga ini masih ada hayatun mustaqirrahnya, maka ini juga halal ya. Fasyartu wujudul hayatil mustaqirrati fi ibtida'il wad'i akhira marratain, sing penting ketika disembelih masih ada hayatun mustaqirrah. Wa mahallu dzalik indatulil fasli, jadi ketika pemisahnya itu lama maka disyaratkan adanya hayatul mustaqirrah, tapi kalau nggak ada pemisahnya lama ya tidak. Wa illa falau rafa'as sikin wa adaha fauran, sama seperti disebutkan dalam kitab Fiqh ala Madzahibil Arba'ah tadi. Aw alqaha liqauniha kalatan, karena tumpul, pesonya tumpul sehingga nggak bisa memotong. Wa akhadha ghairaha faura,
Kemudian dia mengambil lagi peso yang lain secara cepat. Au sakotot minhu akhadha ghairu halan, atau pesonya jatuh kemudian dia ambil lagi terus digorokkan lagi. Ya. Au qallabaha wa qata'a biha ma baqiya, atau dia membalik peso tersebut kemudian digorokkan lagi, dipotongkan lagi apa yang masih tersisa, entah itu mareknya atau holkomnya, ya maka halal sembelihannya. Wa ilam tujad al hayatul mustaqirrah al marrotal akhirah lianna jami al marroti inda adami tulil fasli kal marrotil wahidati. Walaupun saat yang kedua disembelih tapi secara cepat tadi itu tidak ada hayatul mustaqirrahnya, ya. Ketika tidak tulil fasli, ketika jarak antara pemotongan yang pertama dan kedua secara uruf tidak dianggap lama, walaupun sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tetap al hayatul mustaqirrah, maka dagingnya tetap halal. Kemudian yang kedua, jika ada hewan yang sembelihannya sudah memenuhi syarat. Jadi kalau yang tadi belum memenuhi syarat, tapi kalau yang ini sudah memenuhi syarat, dia sudah disembelih dan sudah terpotong, baik holkum atau mariknya, baik saluran pernapasannya atau saluran makan minumnya itu sudah terpotong semua, tapi dia masih hidup. Sini disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 9 Shahifah 91, far'un fi madzhabihim idza quti'a ra'sul dzabihati, apabila kepala hewan sembelihan itu dipotong. Madhabuna annaha idza zukiyatiz zakatu al mu'tabaratu, apabila hewan yang disembelih itu sudah disembelih dan sudah benar sembelihannya, sudah sempurna. Wa quti'a ra'suha, dan dipotong kepalanya fitama midzabhi, di dalam menyempurnakan penyembelihan. Jadi ketika ada hewan, kita fokus ke situ, ketika ada hewan disembelih sudah sempurna penyembelihannya, yaitu holkum dan mariknya itu sudah terpotong, kemudian dipotong kepalanya supaya lebih sempurna, ya, halat, maka hewan tersebut hukumnya halal. Wa hakau Ibnul Mundil an Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Umar wa Imran bin Hasin wa Atha wal Hasan al Basri wa Sya'bi wa Nakhai wa Zuhri wa Abi Hanifah wa Ishaq wa Abi Thur wa Muhammad wa Karrohaha Ibnu Sirin. Kalau menurut Ibnu Sirin, wa Nafi' memotong kepala hewan yang sudah disembelih, yang sudah memenuhi syarat dan belum mati tadi, hukumnya makruh. Wa qala Malik in ta'ammada dzalika lam yakulha wa ya riwayatun an Atha. Menurut Malik, kalau dia itu sengaja memotongnya maka tidak boleh dimakan. Ini riwayat dari Atha. Yang lebih jelas lagi yaitu disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, yaitu karangan Abdullah bin Qudamah juz 11 Shahifah 54. Kita fokusnya pada waqad qala Umar radhiyallahu anhu. Waqad qala, dan sungguh telah berkata Umaru radhiyallahu anhu, la tu'ajjilul anfusa hatta tuzhaqa, jangan cepat-cepat terhadap nyawa sehingga dia memang benar-benar terputus. Maksudnya kalau sudah disembelih, udah terpotong hulkum dan mariknya, ya udah, juga kepengin ndang mati terus dipotong aja. Tapi fa'in kuti'a udwun qabla zuhukin nafsi, ya, maka jika ada anggota hewan yang disembelih itu dipotong padahal nafasnya itu masih, nyawanya itu masih belum terputus, wa ba'da dzabhi, dan setelah penyembelihan itu sempurna, fadzahiru ibahatuhu, maka menurut qaul yang dohir atau dohirnya itu boleh. Kemudian fa inna Ahmada su'ila an rajulin, Imam Ahmad bin Hambal ditanyai tentang seorang laki-laki, zabaha yang menyembelih ya rojul dajajatan akan jago, akan ayam, fa'abana roksaha, kemudian fa'abana, kemudian dia memutus kepalanya,
Qala yakuluha. Kata yang bertanya tadi, laki-laki tersebut kemudian memakan dajajah tadi, memakan ayamnya tadi. Ada yang tanya, walladzi bana minha aidon, apa yang terpotong juga dimakan juga? Maksudnya kepalanya yang terpotong itu juga dimakan juga? Qala na'am. Qila walladzi bana minha aidon. Ada yang tanya, terus kepala yang terpotong itu, yang terputus itu juga dimakan? Ya qala, kemudian dijawab yang bertanya kepada Imam Ahmad, na'am iya. Artinya gini, Imam Ahmad itu ditanya tentang seorang laki-laki yang dia itu menyembelih ayam, kemudian kepalanya juga diputus, kemudian dia makan ayamnya, juga memakan kepalanya. Qala al-Bukhari, qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, idza kuti ar-ra'su fala ba'sa bihi. Apabila kepala itu dipotong maka tidak apa-apa. Wa bihi qala Atta wal Hasan wa Nakhai wa Syafi'i wa Zuhri wa Syafi'i wa Ishaq wa Abu Dzur wa ashabur ra'yi wa dzalika li'anna qad adzalikal udwi, lainnya karena memotong anggota itu ba'da husulid zakati, setelah hasil penyembelihannya, artinya setelah sempurna penyembelihannya, fa asbaha malau qata'ahu ba'dal mauti, sama seperti dia dipotong ketika dia sudah mati. Karena ketika ada hewan sudah terpotong saluran nafasnya dan saluran makan minumnya, maka biasanya dan sewajarnya hewan tersebut mesti mati. Karena apa? Karena bagaimana dia mau bernafas, bagaimana dia mau makan. Jadi sekali lagi saya jelaskan, kalau ada hewan sembelihannya belum sempurna kok terus disembelih lagi, maka jika penyembelihan yang kedua itu dilakukan cepat, maka halal dagingnya. Tapi ketika penyembelihan yang pertama dan kedua itu jaraknya lama, maka bisa halal tapi disyaratkan adanya hayatun mustaqirrah. Ya, yang kedua, jika hewan yang disembelih itu sudah sempurna, hulkum dan mariknya sudah terpotong, lah ini jelas sudah halal dagingnya. Ya, baik dia matinya itu gara-gara dibiarkan sampai mati sendiri, atau karena lama nggak mati-mati kemudian disembelih lagi, dipotong palanya, ini juga halal. Saya kira cukup. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.